Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bisnis utamanya adalah memproduksi mainan dan boneka. Dan pada saat banyak emiten di pasar saham mengalami penurunan penjualan, emiten ini malah berhasil menaikkan jumlah penjualannya. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental dari emiten ini? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Sunindo Adi Persada. Sunindo mulai beroperasi lebih dari 30 tahun yang lalu, sejak didirikan pada tahun 1991. Dan pada saat ini telah berkembang menjadi salah satu produsen mainan serta boneka yang terbesar di Indonesia. Sunindo memiliki pabrik yang berlokasi di Cileungsi, Bogor, yang berjarak sekitar 30 km di luar kota Jakarta, dan memiliki akses yang baik ke pelabuhan pengiriman utama Tanjung Priok. Saat ini Sunindo memiliki 40 lini produksi yang digunakan untuk memproduksi mainan mewah serta boneka yang berkualitas tinggi untuk merek-merek terkenal di seluruh dunia. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Sunindo. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari Sunindo adalah sebesar 386 miliar rupiah sesuai dengan laporan keuangan pada kuartal ketiga tahun 2020. Aset itu terdiri atas 279 miliar rupiah ekuitas dan 107 miliar rupiah liabilitas. Jumlah aset ini meningkat 205 miliar rupiah jika kita bandingkan jumlahnya dengan aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan aset ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar 13 miliar rupiah dan bertambahnya ekuitas sebesar 192 miliar rupiah. Yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan naiknya ekuitas dari Sunindo adalah pertama, meningkatnya nilai modal saham dari 66 miliar rupiah ke 143 miliar rupiah. Lalu bertambahnya agio saham dari 0 ke 106 miliar rupiah di kuartal ketiga tahun 2020. Lalu meningkatnya saldo laba yang ditentukan penggunaannya dari 2,5 miliar rupiah ke 6,9 miliar rupiah di kuartal ketiga tahun 2020. Dan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 18,7 miliar rupiah ke 24,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sunindo adalah liabilitas jangka pendek berupa utang bank sebesar 81,9 miliar rupiah. Utang ini meningkat karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya hanya 76,8 miliar rupiah. Peningkatannya sebesar 5,1 miliar rupiah. Selanjutnya ada utang ke pihak berelasi sebesar 15 miliar rupiah. Dan untuk utang jangka panjang, jenis liabilitas yang dimiliki oleh Sunindo adalah imbalan kerja yang berjumlah 4,1 miliar rupiah. Utang ini berkurang karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlahnya adalah 4,7 miliar rupiah. Untuk rasio likuiditas dari Sunindo, cash ratio 0,9%, quick ratio 269%, dan current ratio adalah 356%. Dan rasio debt to equity adalah 38%. Ini berarti jumlah kas dari Sunindo
sangat kecil, tetapi total aset lancar cukup untuk dapat melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari Sunindo. Dan untuk total hutangnya tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah utang dari Sunindo tergolong kecil, hanya 38% dari total ekuitas perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio dari Sunindo juga belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 4 tahun terakhir, yang mana adalah 120% atau 1,2 kali dari ekuitas. Revenue dari Sunindo pada tahun 2019 adalah 171 miliar rupiah, yang terdiri dari pendapatan penjualan ekspor 168 miliar rupiah dan pendapatan penjualan lokal senilai 3,4 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang dikumpulkan oleh Sunindo adalah 134 miliar rupiah. Revenue ini meningkat 48 miliar rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019 yang nilainya hanya 88 miliar rupiah. Dan revenue itu terdiri atas pendapatan penjualan ekspor yang meningkat dari 84 miliar rupiah ke 133 miliar rupiah, serta pendapatan dari penjualan lokal yang menurun dari 3,6 miliar rupiah ke 1,3 miliar rupiah. Ini menyebabkan proyeksi revenue untuk Sunindo tahun 2020 adalah sebesar 179 miliar rupiah, meningkat 5% dibanding revenue di tahun 2019. Dan potensi peningkatan revenue untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 7,8 miliar rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020, Sunindo telah mengumpulkan laba bersih sebesar 11,9 miliar rupiah, dan jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, yang mana Sunindo hanya mendapatkan laba sebesar 11,2 miliar rupiah. Penyebab dari meningkatnya laba bersih Sunindo untuk tahun ini adalah pendapatannya yang meningkat, lalu beban penjualannya yang berkurang, ada beban administrasi umum juga yang ikut menurun, lalu beban keuangan yang mengecil, dan turunnya nilai dari beban lain-lain. Oleh karena itu, maka proyeksi keuntungan dari Sunindo untuk tahun 2020 ini adalah 15,9 miliar rupiah. Dan proyeksi laba bersih ini meningkat 4,6 miliar rupiah dibanding laba bersih di tahun 2019. Value dari Sunindo per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 279 miliar rupiah. Harga sahamnya Rp550 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp215 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 2,5. Dan dengan keuntungan per saham Rp12, maka nilai price to earning ratio adalah 44,7. Besaran keuntungan per saham itu menghasilkan net profit margin 8%, return on equity 5%, dan return on asset 4%. Untuk dividen, dari catatan yang ada, Sunindo belum pernah membagikan dividen karena masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Jadi, walaupun mengalami kenaikan laba pada tahun 2020, kemungkinan besar Sunindo tidak akan membagikan dividen di tahun 2021. Kesimpulan. Pertama, aset dari emiten ini terus meningkat sejak tahun 2017. Yang perlu menjadi catatan pentingnya adalah liabilitas atau utang menjadi dasar utama dari aset emiten ini sampai dengan tahun 2019.
Tetapi sejak melakukan IPO pada tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus, ekuitas dari emiten ini bertambah dan menjadi lebih banyak dan lebih besar daripada liabilitasnya. Kedua, proyeksi revenue di tahun 2020 meningkat 5%. Dan dengan terus meningkatnya penjualan ekspor, maka emiten ini tidak terpengaruh dengan lesunya daya beli di dalam negeri. Ketiga, proyeksi keuntungan bersih di tahun ini sebesar 15 miliar rupiah. Proyeksi ini berdasarkan keuntungan yang telah dikumpulkan oleh Sunindo sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Dan nilai ini meningkat 42% dari keuntungan bersih di tahun 2019. Ini patut diapresiasi karena manajemen dari Sunindo berhasil melakukan efisiensi pada beberapa beban operasional. Keempat, utang dari Sunindo hanya sedikit, sekitar 38% dari total ekuitas yang dimiliki. Tetapi nilai ini didapatkan dari meningkatnya ekuitas ketika Sunindo melakukan IPO. Saat sebelum IPO, emiten ini rata-rata memiliki utang di atas 100% dari jumlah ekuitasnya. Kelima, investasi ke Sunindo pada saat ini bagi saya menarik. Karena walaupun merupakan emiten yang baru IPO, tetapi manajemennya berhasil mempertahankan pendapatan di saat resesi. Nilai net profitnya pun walaupun masih kecil tapi terus meningkat. Dikarenakan keuntungan bersihnya yang terus naik. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa Sunindo adalah emiten yang baru yang masih butuh waktu dan butuh modal untuk ekspansi. Sehingga untuk dividen tunai bisa jadi belum akan dibagikan dalam waktu dekat. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 1 Februari 2021 sudah over value dengan price book value 2,2 dan price earning ratio 38,7. Emiten ini akan sedikit lebih menarik di sekitaran harga 250-an. Pendapat saya, PT Sunindo Adi Persada adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Sunindo Adi Persada B-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Sunindo Adi Persada. Review ini bertujuan untuk memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material